Jadi untuk pertanyaan kali ini saya lebih ke penjelasan mengenai ATS, pendataan ATS atau anak tidak sekolah. Jadi pada saat kemarin asistensi penyelarasan RPJMDes, kita ditekankan oleh pihak Bapelitbanda bahwa untuk pendataan ATS itu merupakan salah satu dari program prioritas kabupaten untuk tahun 2023. Tapi pada saat itu dari tim tidak menjelaskan secara gamblang bagaimana model pendataannya ini. Karena kan kita dari desa pasti ada RAD, ada rencana anggaran biaya untuk pendataan itu, Pak. Jadi pertanyaannya lebih ke bagaimana sebenarnya penjelasan lebih gamblangnya ini tentang pendataan, karena kita juga dari desa mau menganggarkan. Ya, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi saya harapkan kepada semua khususnya itu kan sudah bisa melihat siapa anak yang Jadi tahun depan masih gambar. Berapa orang ini? setelah itu kita Dari 50 lebih itu yang rangkum saya ada dulu yang terpilih itu 13 apa-apa orang. penyebabnya, nama, Dan umur, terus yang terpilih dusun apa yang dari apa alasan sisi yang yang tidak paling sesuai. ini yang paling Nah nanti kondisinya memang pihak provinsi akan mengeluarkan aplikasi pasti Terus berarti. ini yang Jadi kita tunggu aplikasinya. Tetapi kalau sudah ada di aplikasinya itu, langsung kita masuk ke dalam sistem itu. Ya, langsung kita masuk ke dalam sistem itu. Jadi sekarang kita datang dulu itu sementara siapa yang ya data awal. Setelah sudah ada aplikasi baru kita masukkan ke dalam sistem aplikasi. Nah terus apa-apa yang akan dianggarkan masuk ke situ itu terkait dengan kebutuhan sekolah, bagian seragam, buku, sepatu, tas berapa gitu, dan sampai mungkin 200, 300. Kalau anak ini kembali ke sekolah, maka akan bisa menurun. Karena salah satu indikator juga itu anak tidak sekolah. Nah, saya mengharapkan kepada semua teman-teman, kalau memungkinkan dimasukkan ke dalam itu, hebat tuh. kita bisa masukkan. Hebat. Karena itu menjadi prioritas kita yang ada di kabupaten. Ya. Kasih nomor WA mu. Oke, dari Ibu Desa Singa. Ya, Sekdes. Oh, Sekdes. Iya. Lanjut penanya kedua dari Desa Dampang. 0 81 343 925 925. Biar nih baku kucing-kucingan saja. 39 939. iya Desa Tanah Harapan Tanah Harapan. Tanah Harapan Jaya. Tanah yang diharapkan. Tidak lagi kepanjangannya Tanah Harapan Jaya. Tanah Harapan Jaya. Tanah Harapan Bajaya, Tanah Harapan banyak janda kaya. Salam. Banyak sekali penyebutan apa yang ada janda. Belum pas sadar. Masuk ke CCTV nado. Tadi dijelaskan di tabel evaluasi RKPDes menuju ke APBDes. Ada yang saya garis bawahi tadi di situ bahwa pada saat penyusunan pagu RKPDes di tahun 2021 misalnya ke APBDes 2000. Kalau itu prioritas harus diambil semua kan, enggak gitu? Memilih jadi itu yang di program prioritas. Yang saya mau Di ranking. yang saya mau menjelaskan di Yang sini prioritas bahwa itu yang yang di RPJM kan harus ada masuk pagu indikatif di tahun sebelumnya dilakukan di tahun yang berjalan. Kalau misalnya penyusun di tahun sekarang itu 2023 itu masing-masing pagu anggaran dikali ditambah dengan 5% dari semua sumber ya, Pak. Terus di sisi lain
pada saat penyusunan mulai dari pendapatan sampai pembiayaan lainnya jelas banyak kategori. Di kategorinya pertama itu adalah semua usulan yang dilakukan pada saat penyusunan program ini terkait dari dimusyawarahkan itu terkait apa-apa kalau misalnya bidang A sampai bidang 5 itu setelah dikalkulasi semua sumber penganggarannya tidak mencukupi ataukah lebih tinggi sebentar apa yang dilakukan di APBDes dibanding dengan penyusunan di KPDes itu sendiri. Termasuk materinya. Jadi nanti saya Kalau tidak dilakukan share seperti itu, taruh linknya. misalnya di bidang 5 Jadi kalau lupa kan ada begini dulu lah bilang ini pada materi pada saat disusun dan ditetapkan pada saat itu YouTube. taruh misalnya 10 jutaan terus ditetapkan di APBDes karena sudah dilakukan verifikasi kembali lebih tinggi nilainya di APBDes. Apakah tidak ada pelanggaran seperti itu? Itu yang biasanya terjadi. Taruh misalnya di titik A di pemerintahan misalnya 10 jutaan terus di APBDes mengembang. Apakah tidak melakukan kesalahan itu? Kasih. Di dalam penyusunan RKPDS diperlukan perencanaan yang matang. Diperlukan perencanaan yang matang. Kita sudah bisa estimasi harga pada saat matang. Perencanaan yang matang. Ya. Kalau sudah terjadi seperti itu, adanya perubahan dari pagu ini ke pagu ini, ada istilahnya kenaikan ya, kenaikan kan ada perubahan APBDes desa, di situ bisa masuk apa penyebabnya yang bisa menaik, bahwa sendiri yang tahu, di situ bisa masuk ada APBD, ada perubahan. Nah di perubahan inilah yang kita masukkan, seumpamanya kita sudah rencanakan, sudah kita hitung semua. Pembuatan jalan beton kan, jalan beton. Kita sudah rencanakan, kita sudah buat desainnya apa. Tiba-tiba ada kenaikan harga, ya, ada kenaikan harga karena setelahnya COVID ini semua harga naik. Ada kan namanya APBD perubahan. Kita masuk ke dalam perubahan. Inilah gunanya perubahan. Kalau tidak ada perubahan, dan harus ada perencanaan yang matang terkait itu. Nah, dalam penyusunan RKPDes ini semua perencanaan. Kalau perencanaan sudah bagus, sudah matang, sudah bagus, sudah sistematis penganggarannya, sudah ada desainnya, sudah ada apanya, lantas kita tinggal copy masuk ke dalam RKPDes. Ya. Kalau itu sudah bagus, tidak ada yang seperti yang disampaikan Bapak. Karena kalau perencanaan yang tidak matang, pasti kemudian pasti akan terkendala pasti. Makanya diperlukan perencanaan yang matang. Makanya ada tim penyusun. Tim penyusun inilah kita berikan ke orang-orang yang berkompeten di dalamnya, sehingga mereka bisa menyusun kegiatan berdasarkan data, by design dan lain-lain. Cuma Anda bilang kok. Tapi nanti Saya pintar tanya bilang. Oh gitu di. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waktu mau istirahat juga. Yang pertama terkait dengan kemiskinan. Ya. Tadi materi sebelumnya Bapak itu ada yang menjelaskan dari Desa Mali, itu ada yang mempertanyakan terkait dengan kriteria kemiskinan. Sementara jawabannya terus terang kurang sering saya karena beliau hanya berasumsi. Ya berasumsi kalau begini kapan 20.000, 28.000 barangkali pendapatannya per hari. Itu kan asumsi.
Jadi mau saya punya keinginan bahwa kita datang di sini bukan berasumsi, ya, yang dipanggil membawakan materi adalah orang-orang yang berkompeten. Berikan kami penjelasan bahwa kriteria kemiskinan itu seperti apa. Itu yang pertama. Karena begini, di pendataan STGS muncul beberapa orang miskin, masyarakat miskin. Salah satu kriterianya adalah ketika dia menerima BLT, ya, ketika dia masuk kategori PKH, ketika dia masuk BPNT, ini masuk kategori masyarakat miskin. Ya, padahal ketika kita di lapangan melihat kenyataan, apalagi khususnya Garuntungan, tidak ada masyarakat Garuntungan sekarang miskin. Ya. Orang yang tidak punya uang cek lagi sekarang kan masih itu punya banyak uang. Jadi di mana ceritanya bilang banyak Garuntungan itu ada masyarakat miskinnya tidak ada itu. Hanya dimiskin-miskinkan. Iya. Jadi Bapak jangan takut kalau 30.000 di Bulukumba orang masyarakat miskin nol itu Pak. Cerita mati itu. Garuntungan saja kalau saya perkirakan itu tidak sampai 10 orang. Iya. Karena data yang fakta. Tapi pada saat pendataan masyarakat tidak mau didata miskin. Dimiskin-miskinkan karena mau dapat bantuan. Jadi data 30.000 ke atas itu saya untuk sampai hari ini itu saya belum terima. Itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah terkait dengan hari ini kan Bapak membawakan materi terkait dengan apa itu? Boleh ya? Evaluasi program kegiatan pembangunan desa dan penyelarasan arah kebijakan Pemda. Jadi terkait dengan penyelarasannya ini, supaya bahasanya tadi Bapak bahwa antara program di desa dengan program di kabupaten itu sinkron, sejalan, seia sekata, suami istri. Itu kan bahasa ekstrimnya. Dan bahasa romantisnya ya suami istri. Terus kemudian yang saya inginkan adalah seperti apa sih program-program prioritasnya Pak Bupati, khususnya perlu dijelaskan kepada teman-teman yang belum selesai RPJMDes-nya. Ya, karena terus terang saya berpendapat bahwa saya berkeinginan bahwa apakah beberapa kegiatan program prioritas Bupati ini pemerintah daerah ini apakah dalam bentuk fardu kifayah atau fardu ain? Fardu kifayah atau fardu ain? Maksud saya adalah hanya satu dari sekian banyak programnya Pak Bupati, misalnya 5, satu saja yang diambil itu sudah mewakili semuanya. Nah, dan begitu pun sebaliknya, ataukah harus semua misalnya 5 tentang terkait dengan ketahanan pangan, stunting, proklim, ATS, pernikahan dini. Apakah wajib semua itu di desa juga di program atau bagaimana? Ataukah hanya sifatnya fardu ain atau fardu kifayah? Ya gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang pakai semangat sekali. Baik, terkait dengan angka kemiskinan itu bukan kita yang menentukan, tetapi pihak BPS. BPS adalah merupakan lembaga terpercaya terkait masalah itu. Nah, kita di Bapeda selalu bekerja sama dengan pihak BPS, mulai pertumbuhan ekonomi, IPM, rasio, terus produk domestik bruto terkait dengan masalah kemiskinan itu ada semua di BPS. Dan kami selalu berkomunikasi dengan pihak BPS terkait masalah angka kemiskinan. Saya malah bersyukur Pak, kalau di desa Beruntungan sudah tidak ada yang miskin.
alhamdulillah kita malah bersyukur kalau tidak ada di warga yang miskin, karena program pemerintah desa itu berjalan di situ untuk kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Karena banyak cara untuk mensejahterakan masyarakat kita. Yang pertama, kita buatkan jalan, itu juga salah satu kesejahteraan masyarakat, karena hasil panennya kan bisa dilalui bagus jalannya. Nah, itu merupakan salah satu indikator untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Bapak. Terus yang kedua, bagaimana cara menentukan angka kemiskinan? Tadi saya sudah jelaskan terkait masalah pengeluaran 369.000 per bulan itu merupakan salah satu indikator kemiskinan. Ini merupakan menurut pihak BPS, bukan pihak BPS. Karena kami di Bapeda itu ada tim penyusun kemiskinan. Nah, setiap tahunnya kami menghasilkan satu dokumen. Itu kalau tidak salah 200 lebih. Yang kami susun setiap tahun. Dan untuk di tahun ini kami sudah masuk di bab 4, bab 3. Sudah masuk di analisis gitu. Nah, kami bekerja sama semua kemiskinan. Terus pertanyaan yang kedua, RPJMDes Kabupaten dan program-program prioritas pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Tadi saya sudah sampaikan bahwasanya di dalam penyusunan RPJMDes desa harus sejalan dengan RPJMDes kabupaten. Contohnya, di RPJMDes kabupaten ada yang mengenai terkait masalah pertanian. Dan saya yakin semua yang ada di desa ini pasti sudah mengalokasikan program kegiatan pertanian, ya kan? Nah, inilah merupakan salah satu program unggulan Bapak Bupati. Ya, adalah bibit unggul. Kenapa dia mengatakan bibit unggul? Karena ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Mengapa dia bibit unggul? Bibit yang berkualitas. Karena nanti nilai jualnya pasti akan meningkat. Contoh, saya kasih contoh ya. Durian Nusantara. Contohnya, durian Nusantara. Kalau masyarakat khususnya di Kalungtungan pasti potensi durian di sana, Pak ya. Nah, makanya dia bilang tadi sudah tidak ada warga miskin yang ada di desa saya. Contoh saya kasih, dia menanam bibit Nusantara. Itu kan berbuah 4 tahun, Pak ya. 4 sampai 5 tahun. Kalau bibitnya ini berhasil dan nilai jualnya sangat mahal, yang untung siapa? Masyarakat yang untung. Karena nilai durian itu kalau sakit pasti mahal. Saya bukan berapa harga yang kalau sakit 200 kalau 300 di 100 ya, atau 200 mungkin. Karena saya lihat di YouTube itu luar biasa itu harganya besar. Ada durian besar, durian ocek, durian bawang, durian bawang. Nah, ini adalah durian yang hidup unggul. Karena apa? Karena itu tadi untuk peningkatan masyarakat. Terus ini khusus dia di daerah-daerah yang pertaniannya bagus. Dan kita lihat juga potensi yang ada di desa Ata. Jangan sampai di desa Ata, desa kering baru mau mengangkat dia di durian. Jangan. Itu salah sasaran. Karena kalau di potensi desa Ata itu adalah kelapa, maka kita mengalokasikan bibit kelapa yang berkualitas. Karena sekarang itu bibit kelapa yang sampai begini tingginya berbuah nih. Begitupun juga di daerah-daerah lain, kita lihat potensi-potensi yang ada di desa Ata. Jangan umpamanya di Kindang, di dalam RKPK mengadai pengadaan rumput, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Makanya kita lihat potensi desa Ata seperti apa. Disinilah gunanya mungkin BIMDEK ini, disinilah gunanya tim penyusun dalam penyusun RKPK nanti.
Kalau rumpon mungkin di daerah pesisir, data dulu data berapa nelayan baru kita berikan pemberian rumpon kepada masyarakat. Makan dulu. Kesejahteraan Kan gue anu mami ini. sehingga ke depannya mungkin kita harus melihat Urusan di JPP Pak. ya mungkin gitu ya. Misalnya Masih ada. banyak ini. Masih, Pak. Ini sudah mau tanya. Silakan. tanpa membuatnya. Iya, sini. Tidak bisa betul. Basulah. Waktu sudah waktu terbatas. Masih ada materi selanjutnya. Silakan Bapak Fluid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi yang ingin saya tanyakan langsung saja, ada dalam dokumen RKP ada satu lembar yaitu daftar program kabupaten yang masuk ke desa. Ini terkadang di sini kita bingung di mana kita mau mendapatkan datanya itu. Jadi biasa kita bingung program apa, karena begini Pak, biasa ada program yang masuk, kita tahu bahwa program itu ada, tapi kita tidak tahu berapa anggarannya, siapa pelaksananya, dan program apa itu, apakah APBN atau APBD. Yang pertama. Nah, jadi yang saya minta, di mana kita dapat data itu. Yang kedua adalah terkait tadi kemiskinan. Tadi Pak, kalau saya tidak salah dengar, tadi Bapak mengatakan bahwa 390.000 itu pengeluaran, maka itu termasuk miskin. Nah, ini saya tanyakan, apakah pengeluaran di sini apakah belanja konsumsinya atau karena begini, biasa dia mengeluarkan uang itu bukan dalam hal dia konsumsi, apakah misalnya dia transport, apakah listrik, apa dan sebagainya, apakah itu termasuk itu semua. Jadi betul apa yang dikatakan Bapak tadi itu, bahwa sebenarnya di desa itu banyak orang miskin dimiskinkan. Karena terus terang, karena itu orientasinya adalah bantuan. Itu orientasinya misalnya masyarakat, dan itu memang disengaja, bukan misalnya masyarakat sendiri tidak tahu. Kalau misalnya ditanya berapa pengeluaran berapa, dia tidak tahu itu secara real. Jadi dia perkirakan saja dulu. Itu yang misalnya pertanyaan yang kedua. Dan itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait masalah daftar program yang masuk di desa. Daftar program yang masuk di desa ada mekanisme dan ketentuan. Yang pertama dilakukan musyawarah desa, musyawarah kecamatan, musyawarah kabupaten, musyawarah provinsi, sampai musyawarah. Bukan itu. Jadi semua usulan-usulan yang masuk ke desa itu disampaikan ke kecamatan. Semua usulan yang menjadi prioritas kirim itu disampaikan ada ke desa dalam situ ke kecamatan. Nah itu sudah pakai sistem. Ini kirim ke kecamatan. ada di petong itu nah kirim. Setelah itu dilakukan Baru dilihat di situ kalau pendapatan itu kecamatan. dapat Setelah clear di musyawarah kecamatan, baru masuk ke musyawarah kabupaten. Ada setelah masuk musyawarah kabupaten ada namanya sinkronisasi data. Evaluasi. Sinkronas dan evaluasi apa yang Utama mana? Ya. desa. Ini muslim Bang. Lu maksudnya kan begini, di data itu kan di Setelah itu berapa anggaran. dirangkumlah masuk ke dalam SIPD, sistem informasi perangkat daerah, harus masuk ke situ dulu. Aplikasi ada nama. Kenapa kalian tidak dapat ini ke saya sudah di sana masyarakat ke bawah Dia 15 tahun ini Aplikasi bukan itu di RKP program apa yang sudah masuk ke desa yang dilaksanakan di desa. Program yang masuk di desa, Informasi program masuk ke desa. Ada betul dia.
di bidang makro. Kalau saya di bidang Tapi bukan yang sudah dikerja. Bukan, yang sudah dikerja. Dia kan dilampirkan itu. Kan ada tuh itu dulu informasi apa? Ada itu belangkonya dilampirkan. Iya ada memang. apa masuk dalam proses semua mulai Kayak sekarang apa sih? Hasan masuk ke Bukan. di kira kata-kata Yang dilampirkan itu program yang masuk di desa, berapa anggarannya, itu nantinya akan di kota itu di Program apa saja? Itu anggaran dari mana? ada memang itu ada diisi. Sumbernya dari mana? mobil-mobil teknis. Contohnya di dinas pertanian, ke pertanian itu ke jalan, ada PU, ada kalau di perikanan, kalau masalah usaha-usaha kecil ada buat di perdagangan. Karena betul juga, saya juga pernah mengalami itu. Waktu saya juga di kecamatan, tiba-tiba dimasuk program, tanpa kita tidak ketahui dari mana ini program, ya tiba-tiba. Itu juga pernah saya juga komunikasi waktu saya masih di sektor Ujung Loy. Saya komunikasi langsung ke Bapeda. Setelah itu saya komunikasi ke Bapeda, saya sudah tahu langsung ke dinas terkait. Jadi kita komunikasi ke dinas terkait. Apakah program yang masuk ke desa saya? Jadi kita catat ini program ini masuk ini berdasarkan masukan ini berdasarkan. Jadi harus jalan-jalan lagi ke Kalau sudah yang kamu masuk, ilah suruh kili, ini berapa sudah waktu kabupaten? Kita tak kenal maka tak saya. Ya. Baik. Mungkin saya mungkin masih ada. Yang saya maksud di sini adalah kan dalam RKP itu ada satu lembar kalau saya tidak salah. Lampiran. Di lampiran itu ada daftar kegiatan program kabupaten yang masuk ke desa. Daftar program yang masuk ke desa. Di situ yang masuk itu maksudnya yang sudah dilaksanakan pada tahun itu. Kan misalnya sekarang tahun 2022. Ada program kabupaten yang masuk ke desa dilaksanakan pada tahun 2022. Apakah dia kabupaten, provinsi, atau pusat? Nah, itu yang dibuat dalam daftar RKP. Di dokumen RKP, di lampiran. Ada di situ diminta siapa yang laksanakan, berapa anggarannya. Nah, di situ terus terang biasa kita Tidak tahu. tidak tahu, jadi sembarang saja dikasih masuk. Nah, kalau Bapak mengatakan tadi bilang keliling di dinas-dinas, jangankan keliling Pak, untuk asistensi saja biasa kita susah, biasa kita malas, atau biasa tidak bisa melaksanakan ini semua sampai masuk di lain kita. Apalagi kalau keliling berapa dinas di Kabupaten Bulukumba untuk tanya apa program apa masuk ke desaku. Nah, ini kan susah. Nah, itu maksud saya, karena ada kemarin ini saya kalau saya tidak salah ingat, saya ada katanya data itu satu data untuk semua apa itu? Tidak tahu apa namanya itu. Saya minta ada sekarang yang kita bisa akses untuk bisa melihat program apa saja yang dilaksanakan di desa kita. Renja. Supaya kita bisa tahu bahwa program apa yang dilaksanakan. Karena begini Pak, mungkin ini maunya program, maunya ini dokumen. Ini pelaksana proyek ini yang ada di tingkat atas itu komunikasi dong di desa supaya tahu itu desa itu program apa saja yang masuk di desanya. Mungkin itu harapannya. Terima kasih. Sabar menjawab. Ya itu tuh mau aja. Baik. Yang Bekasi tuh pengen enggak? Iya. Hati-hati dah. Pada saat musliman di kecamatan itu sudah ada yang disampaikan. Ada range tapi tidak ada berapa anggarannya. Kegiatan yang masuk di desa. Waktu saya di kecamatan juga, memang ada yang dari pihak pemuda membawa renca dengan spanduk, ya, spanduk. Waktu saya di kecamatan itu ada memang renca rencana kerja kegiatan yang masuk di desa. Nah, begitupun juga di peraturan Bupati nomor 28 itu sudah ada formatnya. Itu kita sudah sampaikan ke pihak kecamatan. Kegiatan
kegiatan kabupaten yang masuk di desa. Itu ada di sini pada saat rencana kegiatan yang masuk ke desa. Dibacakan. Tetapi kalau lebih mau dapat Dulu saya kuali. ya jalan-jalan gitu. Kan di sini tidak ada nama desa. Di situ direncanakan nama desa yang ada nama kecamatan. Makanya kemarin itu Pak Kabit bilang ambil mau dari kecamatan karena direncanakan nama desa. Jadi sesuai dengan kalau misalnya 50 di 50 poin itu di kecamatanmu ambil mau ke 10. Tapi masalah. Renja itu. Renja. Tapi setahu saya tadi tidak ada anggaran. Iya, tidak ada anggaran Ada Renja. pelaksananya siapa? Nanti di Muslimat 2023 Sebenarnya judulnya jadi keliru. Programnya itu apakah dia program pusat atau program Halo. Iya, kenapa? Halo. Tunggu dulu, chat marga ini sementara orang. Peraturan 4 nomor 28 tahun 2021 memantapkan rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa. Jadi pada saat musrenbang kecamatan minta itu fotokopinya karena ada yang dibawakan nanti, ada yang dibawakan tinggal di fotokopi. Karena pada saat saya dulu di sekitar saya terima langsung itu. Dulu aja nih keliru. Dulu kan informasi pembangunan yang masuk ke desa. bukan daftar kegiatan, daftar program Yang masuk ke desa. yang masuk ke desa itu. Sebenarnya ini daftar rencana program yang akan masuk ke desa. Kan Renja dipakai berarti daftar rencana program yang akan masuk ke desa. Hanya ini nama sias dan ini kan dia ada itu satu lembar memang yang sudah nak kerja baik dari kabupaten baik dari provinsi itu harus dikasih masuk berapa anggarannya ini kan biasa tidak ditahu. Saya dulu kan waktu itu ada yang bilang pada waktu itu yang daftar program yang masuk ke desa. Sekarang benar kan misalnya sumur bor besarnya 25 juta. Iya, jadi masalah itu CP-nya siapa pengolahnya kan tercantum di situ. Terima kasih Bapak. Dan kita aplaus dulu untuk Bapak.